Selamat pagi saudara-saudara. Untuk kuliah kali ini materi kita mengenai alasan penghapus pelaksanaan pidana. Nah, jadi apabila satu putusan hakim itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka logikanya menurut hukum putusan tersebut bisa dieksekusi atau harus segera dieksekusi. Namun ada beberapa hal yang menjadi penyebab atau alasan satu putusan yang sudah inkrah tadi tidak akan dilaksanakan. Nah, beberapa hal yang menjadi alasan tersebut yaitu kalau pelaku meninggal dunia. Kemudian apabila sudah melewati tenggang waktu tertentu atau sudah kadaluarsa. Kemudian dalam hal ada pengampunan dari presiden yang berupa amnesti, abolisi, maupun grasi. Dalam menentukan tenggang daluarsa, di sini ada yang mendasarkan pada jenis deliknya dan ada juga yang mendasarkan pada ancaman pidana. Nah, untuk perbuatan yang berupa pelanggaran, di sini tenggang daluarsanya setelah 2 tahun. Jadi, setelah 2 tahun dari putusan itu inkrah, maka terhadap putusan itu tidak bisa dieksekusi. Kemudian untuk satu perbuatan yang dilakukan dengan percetakan berupa kejahatan, di sini tenggang daluarsanya setelah 5 tahun. Kemudian untuk perbuatan-perbuatan lain, di sini ada menggunakan ketentuan daluarsa penuntutan ditambah sepertiganya. Jadi begini, untuk satu perbuatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan, atau penjara paling lama 3 tahun, tenggang daluarsanya adalah 8 tahun setelah 8 tahun. Jadi penghitungannya untuk tenggang daluarsa penuntutan untuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut adalah 6 tahun. Kemudian ditambah sepertiga dari 6 tahun adalah 2 tahun. Sehingga menjadi 8 tahun. Jadi untuk perbuatan yang diancam dengan pidana tadi, pidana denda, kurungan, dan lainnya, itu daluarsanya setelah 8 tahun. Kemudian untuk perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, tenggang daluarsanya adalah setelah 16 tahun. Jadi setelah 16 tahun sejak putusan itu inkrah, maka putusan tersebut tidak bisa dieksekusi. Nah, cara penghitungannya adalah ketentuan daluarsa penuntutan untuk perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun adalah 12 tahun. Nah, kemudian ditambah sepertiga. Sepertiga dari 12 tahun adalah 4 tahun. Jadi kalau dijumlah menjadi 16 tahun. Sehingga tenggang daluarsa untuk perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun tadi adalah setelah 16 tahun. Nah, untuk perbuatan yang diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, di sini tidak ada tenggang daluarsa. Artinya, sampai kapanpun pelaku tersebut sepanjang masih hidup, kalau misalnya melarikan diri kemudian tertangkap, sampai kapanpun sepanjang masih hidup pelakunya, si terpidana masih hidup, maka putusan tadi tetap bisa dieksekusi. Dalam ketentuan pasal 84 ayat 3 KUHP, di sini ada satu persyaratan dalam daluarsa pelaksanaan pidana bahwa pada prinsipnya tidak boleh lebih pendek dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pidana terhadap anak yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Kemudian untuk daluarsa pelaksanaan pidana anak, penentuannya adalah sepertiga dari daluarsa bagi pelaku dewasa. Jadi misalnya, kalau seorang anak melakukan satu perbuatan yang berupa pelanggaran, maka daluarsa pelaksanaan pidana adalah setelah 8 bulan. Nah, di sini 8 bulan dihitung dari 2 tahun, kemudian sepertiga dari 2 tahun adalah 8 bulan. Dan seterusnya nanti ya untuk menghitung hapusnya pelaksanaan pidana bagi anak.
Nah, sekarang bagaimana kalau anak itu diancam dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati? Di dalam Undang-Undang SPPA di sini memang ada satu pasal yang menentukan bahwa apabila anak melakukan satu perbuatan pidana kemudian ancamannya berupa pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, maka terhadap anak hanya boleh dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Nah, sehingga untuk anak daluarsanya apabila dia diancam dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, maka di sini adalah setelah 10 tahun. Karena tadi ada prinsip bahwa pelaksanaan pidana itu tidak boleh lebih pendek dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Penghitungan tenggang daluarsa dimulai keesokan hari setelah putusan hakim tersebut inkrah atau setelah putusan hakim tersebut dapat dieksekusi. Nah, dalam hal seorang terpidana tadi kemudian sudah menjalani hukuman, misalnya sudah melaksanakan hukuman, tetapi kemudian melarikan diri, maka cara penghitungan tenggang daluarsanya dimulai keesokan hari sejak dia melarikan diri. Adapun amnesti dan grasi merupakan alasan penghapus pelaksanaan pidana, tetapi pengaturannya di luar KUHP. Nah, untuk amnesti ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Darurat tahun 54. Di dalam memberikan amnesti, di sini Presiden akan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, kemudian untuk grasi, di sini memang ada beberapa bentuk keputusan grasi dari Presiden dalam hal seorang terpidana atau narapidana itu mengajukan grasi. Salah satunya bentuk putusan grasi dari Presiden adalah berupa hapusnya pelaksanaan pidana. Jadi kalau putusan Presiden berupa hapusnya pelaksanaan pidana, tentunya terhadap putusan pengadilan tadi tidak akan dieksekusi. Nah, di sini ada contoh kasus berupa daluarsa pelaksanaan pidana. Dalam kasus ini ada seorang anak berusia 16 tahun yang melakukan satu perbuatan penganiayaan. Oleh pengadilan, anak yang bernama Adul tadi dijatuhi putusan selama 1 tahun 4 bulan. Nah, apabila putusan itu sudah inkrah, kemudian Adul melarikan diri, maka penghitungan tenggang daluarsanya dimulai keesokan hari setelah putusan itu inkrah. Namun dalam kasus ini Adul sempat menjalani pidananya. Namun sekitar baru 2 bulan dia menjalani pidana atau hukuman, kemudian dia melarikan diri. Nah, penghitungan tenggang daluarsa di sini dihitung sejak si Adul itu melarikan diri. Jadi dihitung tenggang daluarsa baru. Nah, cara penghitungan tenggang daluarsa bagi anak itu menggunakan ketentuan sepertiga dari ketentuan daluarsa pelaksanaan pidana untuk pelaku dewasa. Adul diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Nah, tenggang daluarsa pelaksanaan pidananya adalah melihat ancaman pidananya. Ancaman pidananya kurang dari 3 tahun. Nah, untuk pelaku dewasa, tenggang daluarsa pelaksanaan pidana yang diancam dengan pidana kurang dari 3 tahun atau kurang, di situ adalah 8 tahun. Nah, sekarang penghitungan untuk anak adalah sepertiga dari 8 tahun. Maka untuk anak tadi, si Adul tadi, daluarsa pelaksanaan pidana adalah sepertiga dari 8 tahun, yaitu 2 tahun 8 bulan. Jadi setelah 2 tahun 8 bulan, putusan terhadap Adul tadi tidak bisa dieksekusi, meskipun kemudian setelah itu Adul tertangkap
Tetapi kalau sudah melewati tenggang waktu 2 tahun 8 bulan, maka putusan tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dieksekusi.